bertobat. Betapa kudusnya Tuhan itu. Jangan bermain-main dengan dosa, saudara. Amin. Dan makanya kita ini kalau nggak berubah-berubah, saudara, ya saya selalu berkata, setan itu tidak pernah takut dengan gereja yang penuh. Jangan bangga dulu kalau gereja penuh. Ya, buat tim PPW harus banyak berdoa supaya penyembahanmu itu naik menjadi dupa, bukan gaya-gayaan. Kita penyembahan nggak ada hadirat Tuhan buat apa? Apalagi kalau tim PPW-nya masih hidup dalam dosa. Ya, saudara, apa yang membuat gereja berbeda dengan Holy Wings? Loh bener, kita kalau cuma di gereja mau lompat-lompat, saudara, setan gak pernah takut engkau lompat-lompat di gereja. Saya kadang kalau lihat di gereja itu orang udah kayak kesetanan, gak ada bedanya sama Holy Wings, saudara. Apa yang membuat kita berbeda? Ada hadirat Tuhan. Dan ketika orang ketemu hadirat Tuhan, engkau pulang hidupmu berubah. Yang bersinah tidak bersinah lagi, yang homo gak homo lagi, yang selingkuh tidak selingkuh lagi, yang kepahitan tidak kepahitan lagi, dan hidupmu berdampak bagi kerajaan setan. Setan takut, engkau juga berdampak bagi kerajaan Allah. Itu yang benar. Kita perlu berdoa hari-hari ini, saudara. Setan gak takut jemaat penuh. Makanya ada orang tanya sama saya, Bu, saya mau tanya sama ibu pelayanan di desa-desa ya? Iya sering. Kalau ibu pelayanan di desa, ada gak yang kerasukan? Banyak, saya bilang. Kalau di kota ibu pelayanan di gereja besar, pernah gak ada jemaat yang kerasukan? Saya bilang hampir tidak ada. Nah itu kenapa, Bu? Dulu pernah ada di Jakarta di gereja besar, lagi puji-pujian, ada bapak-bapak jatuh menggelepar. Saya lari langsung mau saya tengking. Tiba-tiba istrinya bilang, jangan Bu, kenapa? Epilepsi. Padahal saya pikir kerasukan, saudara. Udah mau saya dalam nama Yesus, bahasa roh kan keluar kan. Istrinya bilang, jangan Bu, kenapa? Epilepsi Bu. Oh, terus gimana sadarnya? Nanti sadar sendiri. Nah di gereja besar di Jakarta, di kota besar itu memang jarang ada yang kerasukan. Menjadi PR dia tanya, kenapa ya Bu kalau di gereja besar tidak ada yang kerasukan? Saya juga bertanya, saudara. Lalu Roh Kudus memberi saya pemahaman. Kenapa di gereja besar nggak ada yang kerasukan lagi? Karena setan sudah tidak bekerja di gereja besar. Setan itu cuma kontrol. Setan bilang lancar coy, lancar. Penuh, penuh. Kata setan gini, gak usah diganggu. Mereka aja kedagingannya udah lebih setan dari setan. Karena daging itu beda sama setan. Galatia pasal yang kelima saudara baca tentang kedagingan. Apa itu daging? Daging itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, amarah, dendam, keserakahan, ya, perpecahan, itu ada di dalam daging. Dan barang siapa hidup menurut daging, dia akan binasa, kata firman Tuhan. Ini bunyi alarm atau apa ya? Atau kedatangan Tuhan? Kalau Tuhan datang kita lagi di gereja, puji Tuhan, haleluya 12 kali ya saudara, langsung masuk surga semua ini. Karena nggak ada yang lagi bersinah, nggak ada yang selingkuh ya kan. Wah langsung berdoalah supaya kedatangan Tuhan kita lagi di gereja. Iya, dan ini bunyi apa? Nggak apa-apa kan? Tapi saudara terganggu nggak? Karena orang itu kadang kepo. Ada bunyi gitu. Ya, yang pasti bukan dari HP saya. Ini HP saya sudah saya silent, saya mode terbang pesawat supaya tidak mengganggu ya. Saudara, jadi ketika kita itu mengenal Tuhan Yesus, hidup tuh harus berubah. Ya, setan bilang gak usah diganggu orang di gereja. Kenapa? Orang kedagingannya lebih gila dari setan. Ya, dan kalau kita tidak berubah, maka ya hidup kita nih nggak ada dampak apa-apa, saudara.
Bukan soal berapa rajinnya kita ke gereja, berapa hebatnya saya pelayanan, bukan. Tapi tadi pagi saya sudah sampaikan, Tuhan berkata, aku tahu siapa milik kepunyaanku. Dan Yesus bilang, aku akan berterus terang ketika aku datang kali yang kedua. Aku akan berterus terang. Ngeri itu. Kalau Tuhan berterus terang, baru ternyata kita udah pede selama ini kita melayani. Sorry aja, tidak semua orang Kristen memperoleh janji Tuhan. Kalau kita belajar dari kisahnya bangsa Israel, mereka dipanggil keluar, tapi ternyata tidak semua bisa masuk ke tanah perjanjian. Perjalanan yang harusnya ditempuh 11 hari jadi 40 tahun. Kenapa? Proses 40 tahun ini untuk mematikan kedagingan mereka. Karena Tuhan tidak mau mereka masuk di tanah yang baru dengan pola dan hidup kedagingan yang lama. Saudara, akhirnya saya mau bunuh diri dan saya bertanya, Tuhan di mana engkau, siapa engkau? Saya pengen kenal Tuhan itu, saya nggak peduli tentang agama. Saya pengen tahu Tuhan yang benar itu siapa. Jangan engkau menjadi Kristen hanya karena warisan dari orang tua. Setiap kita perlu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Karena tidak semua ternyata orang Kristen itu sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu tidak mungkin bisa masuk kerajaan Allah kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Apa artinya dilahirkan kembali? Nikodemus berkata, aku sudah tua, bagaimana mungkin aku masuk ke rahim ibuku lalu aku dilahirkan kembali? Yesus bilang, kau harus dilahirkan kembali dari air dan dari roh, dari firman Allah. Saudara, manusia rohani kita harus dibangun. Ketika itu saya pengen bunuh diri, saudara, saya udah gak peduli mau bagaimana, pokoknya saya pengen mati. Tapi sebelum saya mati, saya bilang, Tuhan tunjukkan dirimu kepada saya. Habis ini saya mati dan saya masuk neraka dan Tuhan puas. Saya nangis di kamar saya tulis surat buat orang tua saya. Karena saya ini dari kecil sudah diwanti-wanti papi saya, jangan berteman dekat sama orang Kristen. Apalagi kalau sampai kamu jatuh cinta dan pacaran sama laki-laki Kristen. Lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi saya sangat takut dan saya tidak berani deket-deket sama cowok Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen. Cie, amin ya. Yang bertobat, yang tidak bertobat sama juga setan. Yang bertobat, ya, saudara, akhirnya ya saya terus hidup ya dengan prinsip saya dan akhirnya sampai waktu itu saya pengen mati bunuh diri, saya berdoa. Saya nggak tahu berdoa kepada Tuhan yang siapa, tapi di benak saya percaya bahwa ada Tuhan di dunia ini. Orang yang paling malang, yang paling bodoh di dunia bukan orang yang nggak bisa baca tulis, tapi orang yang paling malang adalah orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu orang paling bodoh, saudara. Maaf ya, kita lihat matahari, bulan, bintang, bumi berputar pada rotasinya. Harusnya kita mengaku bahwa ada satu kuasa yang mengatur itu semua. Saya lihat bunga aja ya, itu bunga daunnya hijau, bisa keluar kuning, merah, itu saya, wow, Tuhan engkau itu dahsyat. Itu dari mana itu kalau bukan karena kuasa Tuhan? Enggak mungkin, kita diciptakan manusia. Kita punya mata 2 semua kan? Ada yang mata 3 di sini? Enggak ada. Kita punya mata 2, hidung 1. Lubangnya menghadap ke bawah. Kalau menghadap ke atas itu harus dioperasi. Kalau lubang menghadap ke bawah walaupun pesek, tidak usah operasi, begini saya sudah cukup. Amin ibu-ibu. Ya, karena orang itu kalau pengen cantik nggak puas-puas, nanti pengen cantik terus, nanti ini salah dikit diperbaiki, malah salah. Ya, operasi hidung jadi cantik sih, tapi ngomongnya jadi gini.
Ya, pesek nggak apa-apa, lubangnya 2 menghadap ke bawah sudah puji Tuhan, haleluya 12 kali. Karena kalau menghadap ke atas repot, hujan masuk air, maka matilah kau. Ya, jadi ya sudah disyukuri saja. Tapi ajaibnya Tuhan ya, kita punya hidung 1, mata 2, mulut 1, mukanya itu beda semua loh. Nggak ada yang sama kan? DNA-nya juga pun berbeda. Itu Tuhan. Kalau orang nggak percaya ada Tuhan tuh kebangetan, saudara. Saya bilang, Tuhan saya percaya engkau ada, tapi siapa engkau sebenarnya Tuhan? Tunjukkan dirimu kepada saya. Hanya ada satu Tuhan yang benar, walaupun agama banyak, hanya ada satu Tuhan. Kita perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu. Malam itu saya menangis di kamar saya tulis surat buat orang tua saya, papi, mami, saya minta maaf. Selama ini saya jadi anak yang tidak pernah nurut, saya memberontak sama orang tua. Ada begitu banyak pergumulan yang saya tidak bisa cerita bahkan kepada kalian. Tapi satu hal yang saya tahu, saya ini hidup cuma sial bikin masalah. Dan tidak ada satu orang pun yang sayang kepada saya. Jadi malam ini keputusan yang saya ambil. Saya mau bunuh diri. Saudara, malam itu ketika saya menangis di kamar saya, tiba-tiba saya dijamah satu kuasa. Tadinya saya marah karena saya menuduh Tuhan jahat, keluarga saya jahat, semua jahat. Tapi tiba-tiba saya dijamah kuasa itu, saya menangis, saudara, kayak film diputerin semua dosa saya. Saya ini dulu ketika belum bertobat saya pelatih senam aerobik, saudara. Makanya gayanya begini nih. Ya, jadi dulu saya ngajar di kantor polisi, di instansi-instansi pemerintah. Saya berdiri di panggung ini, iya 1, iya 2, iya 3 gitu ya. Dan saya tidak pernah tahu karunia apa yang Tuhan beri di dalam diri saya. Saya hanya merasa saya ini manusia yang tidak berguna dan saya pengen mati. Tapi ketika saya ada di tangan Tuhan, saya baru menyadari ternyata begitu banyak karunia yang Tuhan percayakan di dalam diri saya. Dan itu harusnya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dunia. Lalu saudara, ketika malam itu saya dijamah satu kuasa, saya nangis di kamar saya hampir 1 jam. Saya tidak bisa berkata-kata, hanya nangis, dan yang keluar itu adalah tangisan pertobatan. Saya minta ampun selama 1 jam lebih saya nangis. Saya baru tahu Alkitab berkata begini, tidak ada seorang pun yang dapat menyebut Yesus Tuhan kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu yang pertama akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya dijamah Roh Kudus malam itu, saya nangis, saudara. Tiba-tiba di dalam tangisan saya itu, saya menyebut Yesus, terus mulut saya tidak bisa berhenti. Yesus, Yesus, Yesus. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Setelah hari itu saya rasa apa? Ada kelegaan baru di hati saya. Ada sesuatu yang baru, saya nggak ada pikiran lagi mati bunuh diri. Yang ada di benak saya cuma apa? Aku pengen kenal siapa Yesus itu. Saya datang ke gereja pakai baju senam. Dari rumah saya minta izin pakai baju senam, sampai di gereja saya ke toilet ganti baju, saya ikut ibadah. Saya ketemu orang gereja, saya bilang saya bukan orang Kristen, tapi saya pengen tahu siapa Tuhan Yesus itu. Oh iya Bu, nanti setelah ibadah kita ketemu ya. Saya dikasih Alkitab. Saya pulang, saya baca Alkitab, saudara. Saya baca Alkitab itu 1 hari 6 sampai 7 jam. Dan saya baca di dalam kamar mandi. Kenapa? Saya takut ketahuan. Kalau sudah selesai baca, saya gulung pakai baju-baju selimut, saya simpan di bawah kolong, di lemari. Tiap hari saya pindahkan tempat simpannya. Karena papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol di lemari. Jadi tiap hari iblis mengintimidasi saya, kalau ketahuan kamu ditembak kepalamu, mati kamu. Tapi memang benar Alkitab berkata iman itu bertumbuh di dalam aniaya dan pembacaan firman Tuhan.
Saudara mau bertumbuh dalam iman? Mau dianiaya? Langsung gak ada yang mau. Dianiaya itu bukan cuma mau dibunuh. Ketika engkau difitnah, engkau gak balas, itu dianiaya. Ketika engkau disakiti tapi engkau tidak balas, itu engkau dianiaya karena kebenaran. Lalu saudara, saya tiap hari baca, nggak ada yang bisa tuntun saya karena saya juga sembunyi-sembunyi. Dan waktu hari-hari saya itu kan belum ada YouTube tahun 95. Nah, saudara sekarang enak mau belajar, kebangetan banget kalau orang Kristen hari ini tidak bertumbuh. Saudara mau cari apa aja sekarang pengajaran itu begitu terbuka lebar. Saya dulu nggak ada, benar-benar Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan setiap firman. Karena saya baca dengan ketakutan, tapi itu firman yang saya baca seperti hidup dan menjadi rema. Nggak ada yang saya nggak ngerti. Saya baca Alkitab tuh kayak terbuka semuanya. Saya catat apa yang saya temukan dari ayat demi ayat. Sampai akhirnya saya mulai berubah, saudara. Yang tadinya saya pulang jam 2 malam, dipukulin papi saya. Besok saya pulang jam 3. Saya panjat tiang antena break-break itu di samping rumah. Ya, besoknya saya pulang jam 3, saya panjat, enggak bisa naik, licin, disiram oli. Itu sampai begitu. Sampai saya yakin orang tua saya juga udah nggak bisa atur saya. Dosa demi dosa saya coba semuanya, saudara. Tapi ternyata tidak membawa kebahagiaan. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara yang masih mau coba-coba dosa dan baru mau belajar berdosa, kasihan deh lo. Enggak ada, dosa akan mencabut damai sejahteramu. Enggak ada orang hidup bahagia karena dosa. Ujungnya engkau mau bunuh diri, pasti. Jangan simpen dosamu. Berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya, maka dia akan berbahagia, kata firman Tuhan. Lalu saudara, saya mulai mengalami perubahan. Setiap firman yang saya baca dalam perjanjian baru itu masuk dan mengubahkan saya. Tadinya saya orang yang paling malas di rumah. Saya berubah menjadi orang yang paling rajin. Tadinya saya suka keluar tengah malam. Tapi sejak saya mengenal Yesus, seperti yang Rasul Paulus bilang, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku itu lebih berguna daripada segala-galanya. Malahan segala sesuatu aku anggap rugi karena Kristus. Itu benar-benar saya alami. Tidak ada kata lain selain tiap hari saya cuma pengen baca Alkitab, mempraktekkan firman Tuhan. Tadinya saya kalau berantem dengan adik saya yang laki-laki, adik saya itu badannya tatoan, saudara. Kalau berantem, dia mau pukul saya, saudara. Dulu kalau saya belum bertobat, saya ambil sepatu di depan saya lempar ke mukanya dia. Tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mempraktikkan itu susah, tapi saya harus berubah. Saya mulai berubah dalam segala hal, dari cara berkata dulu kata-kata kotor, ya semua berubah. Sampai cara berpakaian semua berubah. Dulu makin seksi makin bangga. Ketika terima Yesus makin seksi makin malu. Kalau ada orang Kristen yang masih suka pakai baju seksi apalagi ke gereja, apalagi udah ibu-ibu pakai rok mini duduk di depan pangku kaki. Makanya kadang pendeta cowok lagi khotbah tiba-tiba dia lagi bergumul itu. Pasti ada sesuatu yang dia lihat di situ. Jadi tolong ibu-ibu tahu diri, ke gereja itu jangan pakai baju yang belum jadi. Amin. Sobek sini, di sini sobek sampai sini, kelihatannya panjang sobekannya sampai sini.
Makanya kata kuntilanak begini, saya sama orang Kristen lebih kudus saya. Baju saya panjang sampai ke bawah, bolongannya satu tok di belakang. Orang Kristen zaman now udah bajunya pendek, bolong di mana-mana. Jadi kata kuntilanak, yang setan Eke apa ye. Makanya kuntilanak sekarang sudah tidak menampakkan diri. Udah kalah pamor sama orang Kristen. Hello. Ya, bertobat loh saudara. Lalu saya berubah saudara. Ketika akhirnya kakak saya yang paling tua ngomong begini sama saya satu kali. Dep, saya tahu loh kamu sekarang jadi Kristen. Kamu ke gereja kan? Saya kaget. Kamu berhenti atau saya kasih tahu papi? Kalau sampai saya kasih tahu papi, kamu tahu. Kamu bisa mati loh, dibunuh. Wah, saya tambah takut saudara. Tapi di situ saya mulai berdoa, Tuhan, kalau memang sudah waktunya saya harus menyatakan imanku. Karena firman Tuhan berkata dengan mulut orang percaya, dengan hati orang mengaku, dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku, maka dia dibenarkan dan diselamatkan. Lalu saya berdoa bergumul, Tuhan beri saya kekuatan. Saudara, ketakutan terbesar di hidup saya itu adalah ketika saya harus ngomong Yesus di depan keluarga saya. Itu ketakutan terbesar saya. Karena saya tahu tidak main-main, ada pistol di lemari. Tapi akhirnya Tuhan kasih saya kekuatan. Saya doa puasa saudara. Doa puasa saya untuk minta kekuatan. Cuma ngomong satu tok Tuhan. Ngomong di depan keluarga saya bahwa saya sudah terima Yesus. Akhirnya satu kali saya bergumul. Ada doa puasa di gereja, saya bilang ini waktunya saya harus ngomong ke papi saya. Saya mau masuk ke papi saya belok ke kamar mandi. Di kamar mandi saya doa dalam nama Yesus. Roh intimidasinya kenceng sekali. Lalu saya ikuti papi saya dari belakang, saya belok lagi ke dapur. Waduh, saudara bergumul, akhirnya saya tengking, saya dikuatkan dengan satu ayat firman Tuhan. Roh Allah yang ada padamu itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Kenapa kamu takut kepada manusia yang memang akan mati? Lalu saya masuk ke kamar papi saya bilang, Pap, saya mau minta izin. Dia sambil cari-cari apa di lemari, mau kemana? Mau ke gereja. Wih, tiba-tiba dia terhenti saudara. Lalu dia melihat kepada saya. Kata-kata pertama dia bilang, kamu sudah gila. Terus dia bilang gini, oh ini penyebabnya ternyata. Makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Dan memang setiap orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus akan jadi. Pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Sudah aneh apa belum? Anehnya itu gimana? Dulu merokok, sekarang tidak merokok. Dulu judi, sekarang gak judi. Dulu suka maki-maki, sekarang gak maki-maki. Dulu suami istri ribut, berantem terus, sekarang gak pernah ribut. Dulu bersungut-sungut, sekarang nyanyi-nyanyi terus. Dulu tukang keluar malam dugem, sekarang betah di rumah baca Alkitab. Sudah seperti itu? Jawab sendiri di dalam hati. Papi saya bilang, oh ini penyebabnya. Makanya papi perhatikan kamu jadi aneh. Dulu malas, sekarang rajin. Aneh gak? Tapi kan harusnya dia bisa melihat perubahan hidup saya. Kenapa saya bisa jadi baik? Yesus berkata, engkau itu suratan Kristus yang terbuka dan hidupmu harus bisa dibaca oleh semua orang. Karena Yesus sekarang tidak hadir secara fisik, tapi dunia akan melihat kita sebagai murid-muridnya. Amin saudara. Lalu saudara, papi saya bilang, oh ini penyebabnya. Dari situ saya mulai diancam. Papi saya bilang, saya enggak main-main ya. Papi dia bilang, kamu apa? Jangan bergaul sama orang Kristen. Papi bilang, papi bunuh kamu, papi bunuh ya. Papi enggak takut masuk penjara. Wah, saya ketakutan di situ. Saya disuruh belajar agama lagi. Saya ikuti
tapi saya dapat kekuatan di sana. Dikatakan bahwa Isa Al-Masih adalah kalimatullah, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia dikandung oleh Rohulullah lewat Maryam dan dia dilahirkan ke dalam dunia. Saya mendapat kekuatan, saya catat di buku harian saya, buku itu ditemukan kakak saya. Diserahkan ke papi saya dipanggil. Papi gak suruh cari kamu kelemahan, papi bunuh kamu. Dari situ saya mulai bergumul. Saya doa puasa, setiap hari nangis. Kalau lewat berpapasan di rumah, papi saya bilang, setan, iblis kamu. Saya tidak boleh duduk makan di meja makan. Saya disuruh makan di belakang. Setiap hari air mata saya menangis. Apa yang menjadi kekuatan? Firman Tuhan. Yesus berkata, ada saatnya nanti orang serumahmu akan membenci engkau karena namaku. Ayahmu, ibumu, saudaramu, mereka akan membenci engkau. Tetapi aku sudah mengatakan hal ini supaya kalau hal itu terjadi, kamu jangan menolak aku. Dan akhirnya saudara saya terus dikuatkan sampai akhirnya tahun 96. Saya berdoa, Tuhan, sampai kapan saya hidup seperti ini? Nyatakan kehendak-Mu buat saya, jamah hati papi saya. Desember akhir 96 saya dipanggil papi saya, dia tanya, papi tahu kamu gak berubah. Jadi hari ini papi kasih kamu pilihan, kamu mau ikut siapa? Kalau kamu tetap di agamamu, angkat kaki dari rumah ini dan jangan anggap kamu punya keluarga. Dan satu lagi, kamu pergi dari rumah ini, jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya pamit saudara, saya bergumul hari-hari itu, Tuhan, saya mengasihi keluarga saya. Tapi saya juga tidak bisa pergi dan hidup tanpa siapa-siapa. Apa yang harus saya lakukan? Kenapa begitu berat yang saya alami? Saya masuk di kamar, saya berdoa, saya menangis, Tuhan, satu hal yang saya minta. Apapun resiko saya di depan, satu yang saya minta, tuntun saya. Dan jangan biarkan aku keluar dari rencana Tuhan. Karena kebahagiaan di hidupku hanya ketika aku hidup di dalam rencana Tuhan. Saya berdoa malam itu dapat ayat, berbahagialah kamu jika karena namaku engkau meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu, karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Saya menangis di situ tidak mudah saudara. Saya baru lulus SMA waktu itu. Saya datangi papi saya dan mami saya bilang saya mohon pamit. Mereka kaget karena mereka sama sekali tidak menyangka kalau saya akan mengambil keputusan itu. Papi saya menangis berlutut di bawah kaki saya. Karena memang saya 5 bersaudara, saya anak yang dia paling sayang. Dia bilang, Debbie, papi merendahkan diri di kakimu. Tolong kembali ke agamamu. Saya peluk papi saya. Saya bilang, Pap, saya sayang sama papi. Tapi saya tidak bisa suruh menyangkal Tuhan Yesus. Karena saya merasa Tuhan merubah hidup saya. Tapi saya sayang sama papi. Kalau kamu sayang, kenapa kamu lakukan ini? Kamu ngomong apa yang harus papi lakukan supaya kamu kembali. Saya cuma peluk papi saya. Mami saya menangis, dia bilang, tunggu mami mati baru kamu jadi Kristen. Saya bilang, mami tidak mengerti apa yang saya sedang alami. Saya juga tidak mau meninggalkan keluarga seperti ini. Tapi ini keputusan saya, Mam. Nanti kamu mau makan apa? Kamu mau tinggal di mana? Saya cuma bilang, saya ikut Tuhan yang bertanggung jawab. Dari kota Poso, saya tinggalkan keluarga, cuma bawa beberapa pakaian. Saya menuju ke kota Palu. 7 jam perjalanan. Sampai di kota Palu, saya cari sepupu saya. Mereka ngontrak satu rumah anak-anak kos begitu. Saya numpang di situ dan untuk bisa dapat makan
Kalau anak kos sudah berangkat kuliah, saya cuci baju anak-anak kos, saya nyapu, saya nyetrika, saya masak. Kadang saya lagi cuci pakaian, iblis datang ngomong, goblok, ikut Yesus jadi pembantu. Pulang ke keluargamu, tinggalkan Yesusmu itu. Ngapain kamu menderita? Tapi saya baca Alkitab, Tuhan bilang, berbahagia jika engkau menderita karena kebenaran. Karena roh kemuliaan itu ada padamu. Dan engkau dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tapi untuk menderita bagi Dia. Karena jika engkau menderita karena kebenaran, itu adalah kasih karunia kepada Allah. Saya jalani proses itu 1 tahun di kota Palu. Saya pernah merasakan hidup tanpa uang 1 sen pun. Saya pernah merasakan hidup tanpa ada 1 orang pun yang bisa saya jadikan sandaran untuk hidup saya. Tapi saya bilang, Tuhan, engkau sudah mengubah hidupku dan itu cukup. Akhirnya saya masuk sekolah Alkitab di Makassar. Itu yang tanpa gelar karena saya tidak punya ijazah. Dan saya diutus pelayanan ke Solo. Dan di Solo saya berjumpa dengan Arjuno dari kota Solo. Laki-laki terganteng di Solo. Dan kami menikah. Waktu saya menikah, saya telepon papi saya. Saya bilang, Pap, ini Debbie, saya mau minta doa restu. Debbie siapa? Debbie Basir, anaknya papi. Dulu saya pernah punya anak nama Debbie, tapi dia sudah mati. Jadi kamu mau nikah atau mau dikubur, jangan pernah kabari ke sini lagi, karena sampai di akhirat kita tidak ketemu. Saya cuma meneteskan air mata. Dan akhirnya saya menikah dengan suami saya. Dan saya diproses Tuhan berakar ke dalam, terus berakar. Tidak ada yang melihat, saudara. Enggak ada 1 orang pun yang melihat ketika kita sedang diproses berakar. Tidak ada yang tahu. Tapi itu yang terbaik. Karena bangunan kekristenan itu kuat atau tidaknya, itu tergantung dari akar kita. Kenapa pohon korma itu menjadi pohon yang menjadi perumpamaan di Alkitab? Karena korma itu kalau ditanam, dia nggak langsung bertunas ke atas. Ditekan pakai batu besar, dia akarnya ke dalam mencari air di padang gurun. Membutuhkan waktu yang lama, tidak langsung ke atas. Tapi orang Kristen zaman sekarang pengennya cepat, langsung ke atas. Kenapa kita perlu berakar di dalam Kristus? Supaya bangunan kekristenanmu itu teguh. Saya pernah melewati yang sepahit itu. Karena itu tidak ada satupun yang bisa lagi membuat saya jauh dari Tuhan. Saya baru mengerti Rasul Paulus berkata, tidak ada satupun yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Apakah itu kelaparan, ketelanjangan, ataupun aniaya, tidak ada satupun. Karena aku sudah mengalami Kristus. Kenapa kita perlu punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Yesus? Supaya engkau kuat menjalani hidup kekristenan. Karena ikut Yesus itu tidak enak. Enggak enak ikut Yesus itu. Siapa yang bilang ikut Yesus itu enak, saudara? Kalau engkau berkata enak, berarti engkau belum sungguh-sungguh melakukan firman. Kalau engkau belajar sungguh-sungguh melakukan firman, ikut Yesus itu tidak enak, penuh dengan air mata. Tapi itulah proses. Sebab Tuhan lebih tertarik mengubah karaktermu
ketimbang menjawab semua persoalan-persoalan di hidupmu. Kalau karakter kita belum berubah, buat apa Tuhan jawab masalahmu? Biar Tuhan ubahkan kita dulu. Ini waktunya sudah habis, Pak. Kita tambah sebentar ya, Pak ya. Karena ini baru pembukaan, Pak. Belum khotbah loh ini. Baru pembukaan udah habis waktu. Saudara, sampai hari ini saya tidak pernah melihat Tuhan meninggalkan saya. Saya ikut Tuhan dari tahun 95, penderitaan, air mata, difitnah, direndahkan, dihancurkan. Tapi saya tahu itu adalah proses berakar yang sedang Tuhan izinkan supaya bangunan iman saya itu kokoh. Jadi sekarang kalau cuma saya difitnah, kecil, udah gak ada yang bisa merampas damai sejahtera saya. Saya pernah melewati yang lebih berat daripada itu. Ketika saya difitnah, ketika direndahkan, terima kasih Tuhan. Aku berbuat satu lagi kasih karunia buat engkau. Saudara, waktu engkau diproses, bersyukur loh. Karena tidak semua orang diproses karena kebenaran. Kalau engkau dipenjara karena engkau berbuat dosa, itu memang seperti itu. Tapi kalau engkau dihina, difitnah, disalahkan padahal engkau tidak salah, itu adalah kasih karunia kepada Tuhan, Alkitab bilang. Bersyukur. Ubah cara pandang kita hari-hari ini. Biar engkau berani berkata, ini aku Tuhan. Ubah aku, bentuk aku. Sekalipun itu sakit. Kenapa saudara? Karena kita sedang mempertaruhkan nilai kekekalan di dalam hidup ini. Dan sekarang waktunya kita memperjuangkan itu. Bukan nanti sudah mati. Karena itu Rasul Paulus bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati itu sebuah keuntungan. Orang yang sudah sungguh-sungguh ikut Yesus, dia berkata, mati itu keuntungan. Jadi saudara tidak usah terlalu takut mati. Amin. Enggak usah terlalu takut mati. Itu pesan saya di dalam masa pandemi yang selalu saya sampaikan lewat khotbah-khotbah saya di doa malam. Dan ternyata memang pandemi itu yang banyak orang mati terbunuh bukan cuma karena virus tapi karena ketakutan. Banyak sekali orang ketakutan. Ternyata banyak yang masih takut mati. Kita tidak boleh mencobai Tuhan. Tapi jangan engkau menggeser imanmu. Saya selalu berkata, penyebab orang mati saudara, saya berkata selalu begini, mati hidup kita bukan di tangan corona tapi di tangan Tuhan. Amin. Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Saya ini udah berkali-kali kena corona, semua varian saya coba. Loh benar saudara, karena saya berdoa. Hari-hari itu semua ketakutan, semua bersembunyi. Ketika lockdown pertama kali dibuka di Jakarta, mereka bilang, Ibu, kami sudah masuk kantor Bu. Tidak ada pendeta yang berani khotbah di kantor. Ibu mau datang enggak? Teman-teman saya pendeta bilang, Bu Debi hati-hati. Pendeta banyak sekali yang mati. Saya bilang, saya doa dulu tanya Tuhan ya. Itu kan alasan yang paling bijak dari pendeta. Biar dibilang rohani kan. Saya doa, saya tanya Tuhan, Tuhan, saya besok itu pelayanan di kantor nih, semua pendeta takut sembunyi. Saya berangkat atau tidak? Tuhan cuma jawab gini, tidak tahu diri kau. Di saat orang semua lagi ketakutan, harusnya engkau pergi untuk memberitakan Injil kabar baik itu, tidak perlu takut.
Kenapa kau bersembunyi? Saya telepon orangnya, besok saya datang. Itu pertama kali lockdown buka, Tuhan bilang itu mereka bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore masuk kantor demi sesuap nasi. Tapi kamu yang hamba Tuhan bersembunyi. Saya datang saudara. Dan saya berdoa saat itu, Tuhan, kalau Tuhan mau izinkan saya kena, tidak apa-apa, untuk saya bisa bersaksi. Supaya jemaat ini jangan berpikir dia itu mati karena corona. Tidak usah tunggu kena corona, kalau mau waktunya mati lagi tidur pun bisa. Bilang kanan kirimu, hati-hati. Iya, goal dari seorang percaya itu dia nggak takut lagi mati. Karena bagi kita mati adalah keuntungan, hidup adalah bagi Kristus. Saya ngomong sama suami saya waktu itu, kita jangan terlalu takut berlebihan. Di tengah masa pandemi ini sudah ada satu jumlah yang akan dipanggil Tuhan. Tinggal kita nih siap-siap. Kalau di antara kita satu keluarga ada yang masuk dalam daftar jumlah itu, maka kita ini orang percaya. Kita percaya kita mati masuk surga, gak usah takut. Tapi kalau di antara kita tidak ada yang masuk jumlah itu, Tuhan izinkan kita kena, nggak ada yang mati. Saya yang pertama kena, yang delta itu saya kena dengan suami terjangkit dari ipar saya di Solo. Dia umur 48 tahun meninggal kena delta. Dan di saat itu delta baru merebak di Indonesia. Waktu ipar saya ini meninggal umur 48 tahun, tidak ada komorbid, sehat. Hanya 1 minggu lewat mati. Ketika dia meninggal, saya pas lagi ada di Solo. Kita semua bilang nggak usah ke rumahnya. Dia langsung dari rumah sakit dikuburkan ke pemakaman. Tapi anak istrinya semua di rumah itu positif kena delta. Kita dapat telepon, kakak ipar saya itu nangis guling-guling di jalan. Tidak ada satupun tetangga yang berani datang, semua hanya intip lewat horden. Karena saat itu ketakutan begitu luar biasa. Saya bilang sama suami saya, kita nggak bisa begini, kita harus datang ke rumahnya. Kita beri dia kekuatan, kita kasih dia penghiburan. Tuhan tahu bukan niat kita untuk mencobai Tuhan. Suami saya agak takut, dia bilang, saya tunggu di pagar, kau yang masuk. Dalam hati saya, kalau saya kena corona, kan ini virus, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan kan. Satu orang kejangkit, ini virus Alkitabiah banget kan. Satu orang terjangkit, seisi rumah terjangkit kan. Jadi saya tuh datang, kakaknya peluk saya, menangis, saudara, di sini. Saya doa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi saya kasih dia kekuatan, bersyukur suamimu sudah syok saudara. Umur 48 tahun, enggak sakit apa-apa, cuma seminggu. Di grup itu masih ngomong, saya kena corona, doakan ya. Gini. Besoknya gini, agak sesek, makan mas, makan. Enggak nafsu, harus dipaksa. Hari ketiga masih bercanda. 5 hari, 6 hari sesek, 7 meninggal. Ngeri, kita takut semua. Kami pulang dari Solo, sampai di Jakarta suami saya demam. Demam gak bisa makan, muntah-muntah. Kakak ipar saya telepon, cepat PCR, kami satu keluarga di Solo sudah positif. Kita pergi periksa, benar kami berdua positif. Karena anak-anak gak ikut ke Solo. Baru kali itu saya lihat suami saya udah mau mati saudara. Tidak berdaya, pegang HP aja gak bisa. Tiap berapa menit muntah, gak bisa makan apa-apa. Saya bilang sama suami saya jangan sampai ke rumah sakit ya saya. Jangan sampai sesak napas, kamu ke rumah sakit mati kau say. Bukan apa-apa, gak ada yang urus kan. Gak ada yang kasih makan, gak ada yang kasih minum. Bener ya. Terus saudara, akhirnya saya juga kena itu. Ya.
Dia nggak bisa makan apa-apa. Saya cuma ingat dia suka tuh pisang. Saya kasih pisang nggak muntah, lumayan bisa makan satu pisang. Malamnya saya habis mesbah doa, sesak napas saudara saya bunyi gini. Sudah keringetan saya ditambah, dan kita itu waktu itu kena karena intimidasi iblis. Kakak saya nih baru di depan mata bener-bener nih. Bunyi napas saya begitu, setan bilang, malam ini kamu sesek, besok dibawa ke rumah sakit, 3 hari kamu mati. Takut saya, pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Saya duduk di studio, saudara, saya sudah ingat siapa teman yang mau saya telepon. Karena banyak yang ngomong, Bu kalau butuh rumah sakit ngomong ya, nanti saya kasih rumah sakit. Lagi saya ingat begitu, Roh Kudus ngomong gini, kenapa kamu mengandalkan manusia? Kamu tuh hamba Tuhan. Angkat imanmu, angkat perjamuan kudus. Saya bilang ke suami, Tuhan suruh saya perjamuan kudus. Suami saya bilang, saya juga dapat sama. Ayo kita sama-sama perjamuan kudus. Kita perjamuan kudus malam itu di kamar. Habis perjamuan kudus, napas saya langsung lega. Jam 2 malam saya batuk pengen muntah, saya lari ke kamar mandi. Saya muntah saudara, itu riak semua keluar. Besoknya saya sembuh. Itu loh Tuhan. Akhirnya itu kita awal-awal Delta itu Mei. Setelah akhir Mei itu Juni merebak itu Delta, rumah sakit penuh orang sampai di tenda-tenda. Saya bersaksi lah di mesbah doa tentang perjamuan kudus. Dan semua jemaat mesbah doa yang tidak kebagian rumah sakit, mereka kena. Ada satu yang bersaksi, Bu, suami saya udah delek-delek, napasnya tinggal satu-satu. Udah panggil istrinya ini, asuransi di bawah situ ada, terus sertifikat rumah, ya ini nanti kekayaan kita, ini bener. Istrinya ngomong, cari oksigen nggak ada, semua nggak ada. Istrinya bilang gini, Pak, Bu Debi kan di mesbah doa bersaksi, mereka perjamuan kudus, Papa masih bisa kuat nggak kita perjamuan ya? Dia mengangguk, mereka perjamuan saudara. Malam itu seperti yang saya alami, dia muntah keluar semua riaknya. Itu kan yang setengah mati ngeluarin riak kan. Dari situ semua jemaat mesbah doa itu bersaksi tentang bagaimana kuasa perjamuan kudus di tengah masa pandemi. Dan saya baru melihat di situ saudara, benar. Ingat saya berkata, hidup mati kita bukan di tangan corona, tapi di tangan Tuhan. Amin saudara. Di tangan Tuhan. Jangan geser imanmu. Jangan terlalu takut. Gak usah dibesar-besarkan. Ya, karena Tuhan lebih besar pegang kendali atas hidup kita. Tapi orang Kristen tuh alay lebay kalau nyanyi di gereja. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku. Pret. Baru satu aja yang mati, udah ketakutan. Tapi kalau nyanyi alay lebay. Makanya setan bilang biarin aja. Alay itu alay. Ya, terus kalau doa udah iya, kami percaya Tuhan, engkau yang sanggup, engkau yang ini. Makanya saya bilang tidak semudah engkau ngomong firman itu. Engkau harus mengalami Tuhan. Engkau harus mengalami kuasanya. Sehingga engkau punya iman yang kuat dan berkata, aku percaya Tuhan. Sudah lebih 14 menit. Mau dilanjutkan? Anda puas, saya lemes. Karena saya besok subuh harus terbang ke Makassar. Dari Makassar saya ke Morowali. Dari Morowali saya ke Tentena. Ada seminar hamba-hamba Tuhan di desa. Itu adalah pelayanan kami setiap bulan. Kami kumpulkan pendeta-pendeta desa untuk menguatkan mereka. Karena ternyata banyak hamba Tuhan yang sudah mulai loyo dan tidak punya iman lagi saudara. Dan saya bilang, Tuhan, selama aku masih hidup, capek saudara, capek. Dan ini adalah proyek menabur dari kami. Tidak dapat PK, kami keluar uang untuk pendeta-pendeta di desa.
Tapi saya utang nyawa sama Tuhan. Kita semua utang nyawa sama Tuhan. Dan kita harus melakukan, saudara. Selama saya bilang masih siang, Yesus berkata, bekerjalah selama hari masih siang. Apakah hidup kita ini sudah berdampak? Apakah kita hidup ini sudah melakukan sesuatu untuk pekerjaan kerajaan Allah? Atau kita cuma hidup sibuk bagi diri kita sendiri? Alay lebay dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Dan kita nggak pernah lihat kebutuhan orang banyak. Masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Kita baca satu ayat biar ini dikatakan khotbah. Kalau tidak ayat belum sah, saudara ya. Kolose pasal yang kedua ayat yang pertama, ayat yang ke-6. Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Ayat yang ke-6 sampai ayat 12.